Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfika Yulianti, NIM 2419035. Di sini saya akan membacakan materi tentang manajemen PAUD guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Materi pertama yaitu tentang manajemen penyelenggaraan PAUD. Di dalam manajemen penyelenggaraan PAUD, ada persyaratan umum dalam pendirian PAUD. Yang pertama, A. Persyaratan umum pendirian PAUD. Salah satu syarat yang diperlukan untuk mendirikan PAUD yaitu dengan memberikan izin. Perizinan merupakan suatu tindakan administrasi negara untuk memberikan atau memperkenalkan suatu tindakan kepada pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu tentang pendirian PAUD dalam pasal 62 ayat 1. Dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mendirikan lembaga atau yayasan PAUD. Persyaratan antara lain, yang pertama, kurikulum. Kurikulum merupakan aspek utama dalam pendidikan, baik pendidikan PAUD sampai pendidikan menengah. Kurikulum berfungsi mengatur proses penyelenggaraan dan proses pendidikan. Selain itu, kurikulum juga dapat dijadikan acuan dalam menyusun lampiran dan dalam menyusun proposal PAUD. Yang kedua, peserta didik. Dalam sebuah lembaga pendidikan, harus ada pendidik dan peserta didik. Karena dengan demikian, maka proses penyelenggaraan pendidikan nantinya akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, tenaga kependidikan. Selain harus adanya peserta didik, tentunya harus ada juga tenaga kependidikan yang mencukupi pula. Mengapa demikian? Karena dengan pendidikan yang profesional, maka kelak akan menjadi lembaga pendidikan yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidangnya, yaitu sebagai guru PAUD. Yang keempat, sarana prasarana. Dalam sebuah lembaga kependidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena berfungsi dalam menunjang proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana dalam PAUD harus disesuaikan dengan potensi fisik, kognitif, sosial, dan emosi anak didik. Karena karakter tersebut merupakan keperluan pendidik yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Yang kelima, administrasi. Lembaga pendidik PAUD perlu menyertakan administrasi pendidikan pada awal terselenggaranya pendidikan. Yang mengatur administrasi adalah orang yang ahli dalam bidang mengatur manajemen keuangan agar pengelolaan pembiayaan bisa berjalan dengan prinsip keadilan dan efisiensi agar dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat. Yang keenam, sistem evaluasi. Sistem di mana merupakan hasil akhir dan proses-proses yang telah direncanakan maupun proses yang telah ada sebelumnya. Dengan adanya evaluasi, kita dapat mengetahui letak kekurangan maupun kesalahan yang ada dalam lembaga dari awal sampai yang terakhir. Kemudian ada juga B. Mekanisme pendirian PAUD. Dalam mekanisme pendirian lembaga PAUD harus memenuhi berkas-berkas sebagai berikut. 1. Surat domisili. 2. Program kerja PAUD selama 1 tahun pelajaran. 3. Surat persetujuan masyarakat setempat melalui pengantar RT dan RW. 4. Surat rekomendasi lurah. 5. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kecamatan. 6. Rekomendasi camat dan dinas kecamatan setempat. Dan yang terakhir, akta yayasan penyelenggara. Semua berkas harus dilampirkan dalam proposal pendirian PAUD. Kemudian, proposal dikirim sesuai dengan tujuan yang telah tertera. Semisal, kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan kabupaten atau kota. Selanjutnya ada juga C. Tujuan pendirian PAUD, yaitu
bagaimana sebuah lembaga PAUD berusaha mengefisiensikan dengan meminimalisasi biaya-biaya pengeluaran, tetapi dengan hasil yang optimal dan mengefektifkan dengan cara mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil setiap keputusan sehingga tujuan lembaga dapat tercapai. Dalam hal ini, yang berperan penting adalah manajer lembaga PAUD yang dibantu oleh seluruh komponen-komponen yang saling membantu agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Yang terakhir, dalam manajemen penyelenggaraan PAUD, ada juga D, struktur kelembagaan PAUD. Bentuk dan struktural lembaga biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, keluasan, dan jangkauan kerja dari yayasan penyelenggaraan. Struktur yayasan penyelenggaraan secara sederhana biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta diikuti oleh pelaksana operasional PAUD yang terdiri dari kepala PAUD, dewan guru, staf administrasi, dan persatuan orang tua dan murid. Pengurus yayasan penyelenggara tidak diperkenankan merangkap jabatan antara menjadi pengurus yayasan dan menjadi kepala sekolah. Selanjutnya, materi kedua, memahami dan mendeskripsikan manajemen penyelenggaraan PAUD. Yang pertama, pengertian manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengolahan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, sistematis yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan keterampilan tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Kemudian ada juga B, tujuan manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum sebagai kerangka kerja dalam pendidikan, maka kurikulum dirancang dan dilaksanakan khusus untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun tujuan dan adanya manajemen kurikulum dan penerapan dalam pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama, tercapainya pembelajaran yang memfokuskan terhadap peningkatan mutu KBM. Yang kedua, pengembangan SDM melalui acuan-acuan secara optimal. Yang ketiga, tercapainya visi dan misi pendidikan nasional. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas KBM di suatu pendidikan tertentu. C. Kurikulum PAUD 2013. Kurikulum PAUD 2013 pendidikan anak usia dini adalah kurikulum yang bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal, sehingga memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 PAUD, pendidikan anak usia dini terdiri atas: yang pertama, kerangka dasar kurikulum. Yang kedua, struktur kurikulum. Yang ketiga, pedoman deteksi dini tumbuh kembang anak. Yang keempat, pendidikan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kelima, pendidikan pembelajaran. Yang keenam, pedoman penilaian. Dan yang terakhir, struktur kurikulum PAUD membuat program-program pengembangan yang mencakup nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Kurikulum PAUD 2013, pendidikan anak usia dini dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan perkembangan anak yang meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Yang ketiga, menggunakan penelitian
autentik dalam memantau perkembangan anak. Dan yang terakhir, memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Ada 2 dimensi kurikulum PAUD 2013. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dalam mengimplementasikan kurikulum, setiap guru harus menguasai kemampuan-kemampuan seperti pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan yang lebih spesifik, dan kemampuan untuk menerjemahkan tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Materi yang ketiga, manajemen pengelolaan pembelajaran PAUD. Yang pertama, A. Konsep dasar pembelajaran PAUD. Pembelajaran pada anak usia dini sangat potensi untuk segera dilakukan sejak sedini mungkin, karena pada masa ini terdapat masa peka atau sensitif di mana anak mudah menerima beragam rangsangan dan pengaruh dari luar yang diterimanya melalui panca inderanya. Selain itu, perkembangan kemampuan kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan emosional anak yang mengalami kematangan dan perubahan yang cepat seiring dengan pengaruh dari lingkungan. Pendidikan pada masa usia dini merupakan wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasarnya terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan beragam keterampilan bagi anak. Keberhasilan proses pendidikan pada masa usia dini akan menjadi dasar yang kokoh untuk mengikuti proses pendidikan selanjutnya. B. Prinsip strategi dan proses pembelajaran PAUD. Permendiknas nomor 19 tahun 2005 mengatakan bahwa proses pendidikan dilaksanakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi anak didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang bagi perkarsa keaktifan dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Strategi dalam pembelajaran pada anak usia dini selalu mengedepankan aspek-aspek aktivitas bermain, bernyanyi, dan bekerja sama dalam arti berkegiatan. Ketiga hal ini akan mengasah otak, kecerdasan, emosi, dan keterampilan fisik yang dilakukan dengan ceria, bebas, dan tanpa beban. Macam-macam strategi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini menyiratkan langsung interaksi antara guru dengan anak. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung lebih banyak berpusat pada anak. Dengan pembelajaran pusat pada anak, maka kecepatan belajar ditentukan oleh anak itu sendiri, sehingga anak tidak diharuskan menyesuaikan secepatnya bagian-bagian yang sulit dipelajari. Yang ketiga, strategi interaktif. Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan daring. Diskusi dan sharing ini memberikan kesempatan peserta didik untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendidikan, dan pengetahuan guru atau temannya, dan untuk membangun cara alternatif untuk berpikir dan merasakan. Yang keempat, strategi empirik. Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan indukatif, berpusat pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivis.
Yang kelima, strategi mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Pembelajaran anak usia dini sekarang cenderung dilakukan secara formal, diantaranya adalah dengan orientasi pada guru, serta penekanan pada kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan pemberian lembar kerja atau pekerjaan rumah secara formal. Materi keempat, manajemen peserta didik PAUD. Yang pertama, pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik sejak proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan karena sudah lulus atau tamat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut. Tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah, yaitu dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan terpenuhnya 1, 2, dan 3 di atas, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam belajar dengan baik dan mencapai cita-cita mereka. Ada 2 pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik, yaitu pertama, pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratif lembaga pendidikan. Dalam pendidikan demikian, peserta didik diharapkan banyak memenuhi tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan lembaga pendidikan di tempat peserta didik tersebut berada. Yang kedua, pendidikan kualitatif. Pendidikan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Jika pendidikan kuantitatif di atas diarahkan agar peserta didik mampu, maka pendidikan kualitatif ini lebih diarahkan agar peserta didik senang. Agar kebijakan pendekatan manajemen peserta didik dapat terlaksana sebagai motor pembaru dunia pendidikan, diperlukan beberapa syarat, yaitu yang pertama, dukungan dan antusiasme komite sekolah mitra sekaligus kelompok kontrol manajemen sekolah. Yang kedua, kepekaan dan empati kepada kepala sekolah dan para guru terhadap persoalan lokal sekitar sekolah. Kesediaan semua pihak untuk membongkar hegemonsi yang telah tertanam pada pola pikir masing-masing pelaku pendidikan. Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan dimensi-dimensi individu, sosial, aspirasi, kebutuhannya, dan dimensi potensi peserta didik lainnya. Fungsi manajemen peserta didik secara khusus yaitu yang pertama, fungsi berkenaan dengan pengembangan individualisme peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualisme tanpa banyak terhambat. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan keluarga sosialnya, dan lingkungan sosial masyarakatnya. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik ialah agar peserta didik dapat menyalurkan hobi, kesenangan, dan minat. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Pembelajaran berbasis perkembangan mengacu pada 3 hal penting, yaitu
usia, karakteristik, dan secara individual dan konteks sosial budaya anak. Dalam implementasinya, pembelajaran berbasis perkembangan menekankan pada hal-hal berikut. Yang pertama, perkembangan anak secara holistik. 2. Program individual. 3. Pendidikan inisiatif anak. 4. Fleksibel ketika lingkungan kelas menstimulasi anak. Yang kelima, bermain sebagai wahana belajar. 6. Kurikulum terpadu. 7. Penilaian berkesinambungan. 8. Bermitra dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung perkembangan anak usia dini. Materi kelima, manajemen penilaian PAUD. Yang pertama, pengertian manajemen penilaian PAUD. Manajemen penilaian PAUD merupakan salah satu bagian yang tidak kalah penting dilakukan agar mendukung tercapainya manajemen PAUD yang profesional. Dalam hal ini, penilaian di PAUD merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak dan pengambilan keputusan, pengakuan, atau ketetapan tentang kondisi atau kemampuan anak. Yang kedua, tujuan manajemen penilaian PAUD yaitu untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan dan layanan khusus. Yang terakhir, mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Poin yang ketiga, model penilaian PAUD. Dalam kurikulum 2013 PAUD, penilaian yang dilakukan oleh pendidik yaitu dengan penilaian otentik. Model penilaian otentik yaitu observasi atau pengamatan. Observasi dapat dilakukan dengan cara mengamati berbagai perilaku atau perubahan yang terjadi ditunjukkan anak selama kurun waktu tertentu. Agar observasi dapat terarah, guru dapat menggunakan instrumen observasi dengan tetap mengacu pada indikator pencapaian perkembangan anak. Yang kedua, pencatatan. Yang dapat dilakukan pendidik dalam pencatatan atau mendokumentasikan perkembangan dan hasil belajar anak dengan menggunakan catatan harian, catatan anekdot, catatan karya anak. Yang ketiga, pengelolaan hasil belajar. Penggabungan data yang terkumpul melalui pengamatan yang ditulis dalam catatan anekdot maupun hasil karya anak diolah untuk melihat perkembangan hasil belajar anak. Yang keempat, pengarsipan. Pengarsipan merupakan kumpulan dari hasil penggabungan data anak yang berupa portofolio. Berbagai jenis bukti kegiatan yang dapat dikumpulkan dan disimpan terbagi kepada 3 jenis portofolio yaitu portofolio pribadi, portofolio belajar, dan portofolio turunan. Yang kelima, pelaporan hasil penilaian. Pelaporan hasil penilaian metode apapun yang dilakukan guru untuk melaksanakan penilaian akan sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengelola dan melaksanakannya. Sebelum membuat pelaporan, guru melakukan kegiatan pengumpulan data sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan berupa hasil deskripsi guru, hasil karya anak, dan lain-lain. Tentunya disesuaikan dengan alat pengumpul data yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Materi keenam, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD. Yang pertama, konsep manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui sebuah proses, yaitu seleksi, penempatan,
penghargaan, pendidikan, dan latihan pengembangan dan pemberhentian. Unsur-unsur manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yaitu yang pertama, man atau manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua, material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, mechi atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin yang berupa peralatan yang digunakan suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat, money atau uang. Uang atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap yang berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas piutang. Yang kelima, metode atau metode. Pemulihan yang penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai cara-cara atau aturan-aturan tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang keenam, market atau pasar, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Yang ketujuh, minutes atau waktu. Waktu yang digunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Tujuan dan manfaat manajemen tenaga pendidik dan kependidikan antara lain: 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang terakhir, teratasinya masalah mutu pendidikan. Ruang lingkup manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Manajemen pendidik dan tenaga pendidikan mencakup 1. Pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan lembaga pendidikan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, pembinaan tenaga pendidikan. Pembinaan tenaga pendidikan dilakukan dengan pengelolaan yang baik dari seorang pemimpin. Salah satu tugas dan kewajiban pimpinan adalah mengelola sumber daya manusia di sekolah. Yang ketiga, pengembangan tenaga kependidikan. Pengembangan tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui jalur atau cara diklat dan jalur non-diklat. Jalur diklat seperti melanjutkan pendidikan, penataran, kegiatan seminar, lokakarya, dan lain-lain. Jalur non-diklat misalnya dapat berbentuk promosi, jabatan, pemberian bonus, dan insentif, teguran, dan hukuman. Yang keempat, kesejahteraan tenaga kependidikan.
kesejahteraan tenaga kependidikan adalah pemberian kemakmuran hidup kepada orang yang bekerja di lingkungan pendidikan, baik berupa material maupun spiritual, sehingga terpenuhinya kebutuhan yang layak dan lebih baik sebagai timbal balik atau balas jasa dari tanggung jawab yang dipikulnya. Yang kelima, pemberhentian tenaga pendidikan. Pemberhentian berarti pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan pegawai dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia. Inisiatif untuk PHK berasal dari para manajer. Dasar pertimbangan objektif tentulah bila pegawai sudah parasit kepada perusahaan, artinya output yang dihasilkan lebih kecil dan input yang digunakan. Yang keenam, pemensionan tenaga kependidikan. Pensiun adalah pemberian pegawai oleh perusahaan karena pegawai berumur lanjut sehingga tidak lagi dapat bekerja dengan sempurna. Materi ketujuh, manajemen sarana prasarana. Poin A, konsep manajemen sarana dan prasarana. Gambaran umum dan standar sarana dan prasarana PAUD berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 sebagai berikut pasal 31. Yang pertama, sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan, sosial, dan budaya lokal, serta jenis layanan. Yang ketiga, prinsip pengadaan sarana prasarana sebagai dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Aman, bersih, sehat, dan indah. B. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak. C. Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kebutuhan kesehatan anak. Dalam pasal 32 persyaratan sarana prasarana terdiri atas 1. TK atau RA atau BA dan sejenisnya dengan persyaratan meliputi A. Memiliki luas lahan minimal 300 meter persegi untuk bangunan dan halaman. Memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 meter kubik per anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih. Memiliki ruang guru, memiliki ruang kepala, memiliki ruang tempat UKS usaha kesehatan sekolah dengan kelengkapan P3K pertolongan pertama pada kecelakaan. F. Memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru. G. Memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak. H. Memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat serta tidak membahayakan bagi anak yang sesuai dengan SNI Standar Nasional Indonesia. I. Memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat. J. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, tidak dikelola setiap hari. 2. Satuan PAUD jenis SPS meliputi A. Memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak. Luas minimal 3 meter kubik per anak. Meter persegi per anak. Memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan di luar. C. Memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih. D. Memiliki kamar mandi atau jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan. E. Memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat. F. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.
Selanjutnya, sarana prasarana pembelajaran indoor. Sarana prasarana pembelajaran di ruang tertutup atau indoor diisi sebagai fasilitas permainan indoor seperti balok dengan berbagai aturan, bola, benda yang menyerupai binatang, mobil-mobilan, dan sebagainya. Sarana prasarana ini akan merangsang keaktivitas anak dengan memberdayakan sarana dan prasarana yang ada di ruang tersebut. Poin C. Peranan dan fungsi sarana dan prasarana outdoor. Kondisi suatu sarana pendidikan dapat dilihat baik buruknya secara kualitas maupun kuantitas ditinjau dari fungsi tidaknya sarana pendidikan itu dalam proses pembelajaran. Peranan atau fungsi merupakan kriteria suatu alat yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan. Sarana pendidikan mempunyai fungsi antara lain sebagai alat yang dapat memperjelas penyampaian informasi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar. 2. Sebagai alat yang dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa, meningkatkan interaksi langsung siswa dengan lingkungan sehingga kemungkinan untuk bisa belajar mandiri. 3. Sebagai alat yang dapat mengatasi karena masalah keterbatasan ruang dan waktu. 4. Sebagai alat yang dapat memberikan kesanaan pengalaman tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan para siswa. Sebagai alat yang dapat membantu siswa untuk belajar konsep dasar yang benar, konkret, dan realitas. Alat-alat permainan edukatif outdoor dapat berupa perosotan anak, ayunan anak, jungkat-jungkit anak, tenaga pelangi, playground anak, terowongan, panjat tali, dan jembatan goyang. Materi ke-8, manajemen desain lingkungan PAUD. Yang pertama, filosofi desain lingkungan PAUD. Konsep desain lingkungan PAUD dengan landasan filosofi yang kuat sangat dibutuhkan, khususnya dalam penataan ruang, penataan fungsi lahan, tata letak bangunan, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, hiasan, khususnya lukisan, sangat membutuhkan desain yang berdasarkan pemikiran filosofis yang mendalam. Mulai dari pemilihan komposisi warna, corak lukisan yang dipakai, dan objek yang akan dilukis. Fasilitas indoor maupun outdoor PAUD didesain sesuai dengan perkembangan anak didiknya. Baik aktivitas indoor maupun outdoor, keduanya mempunyai peran penting dalam tumbuh kembang anak didiknya. Desain lingkungan PAUD dengan pemikiran filosofis memperlakukan sejumlah prinsip artistik yang sesuai dengan ruang dan lahan yang ada serta kebutuhan penggunaan dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah keserasian, keindahan, keseimbangan, tata artistik, keamanan, dan nilai ekonomis dan kesatupaduan. Poin B, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan PAUD. Untuk dapat mewujudkan sebuah lingkungan belajar yang sesuai harapan, maka lingkungannya sesuai harapan. Maka lingkungan belajar tersebut yaitu dikembangkan pada prinsip-prinsip antara lain. Yang pertama, prinsip merefleksikan selera anak. Lingkungan belajar harus menarik bagi anak. Agar menarik, maka dalam penyediaannya dan pengemasan lingkungan ini harus dipertimbangkan karakteristik, perasaan, minat, dan dinamika belajar anak. Yang kedua, berorientasi pada optimalisasi perkembangan dan belajar. Prinsip yang berorientasi pada optimalisasi perkembangan dan belajar anak mengandung arti bahwa perkembangan dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai
terbaik dan bermakna bagi kehidupan anak. Yang ketiga, berpijak pada efisiensi pendidikan. Pengelolaan lingkungan belajar harus berpijak pada efisiensi pembelajaran. Maksudnya adalah bahwa pembelajaran upaya yang dilakukan guru dalam menciptakan lingkungan belajar di PAUD ditunjukkan dalam rangka mewujudkan efisiensi atau penghematan dalam proses pembelajaran. Materi ke-9, manajemen keuangan PAUD. Yang pertama, konsep dasar manajemen keuangan PAUD. Manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengawasan. Tujuan manajemen keuangan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, akuntabilitas dan transportasi keuangan sekolah, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Tujuan pengelolaan keuangan sekolah harus sudah ditentukan pada saat perencanaan pengelolaan keuangan. Karena tanpa ada tujuan sekolah tidak dapat mencapai target yang diinginkan untuk pengembangan sekolah. Tujuan utama manajemen keuangan diantaranya, yang pertama, menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. Yang kedua, memberikan barang-barang atau aset sekolah. 3. Menjadi agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengelolaan uang diketahui dan dilaksanakan. Poin B. Perencanaan keuangan PAUD. Dalam penyusunan perencanaan keuangan pendidikan harus diperhatikan antara lain. 1. Anggaran belanja pendidikan harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Merevisi peraturan dan input lainnya yang relevan dengan merancang pengembangan efisien secara efektif. Yang ketiga, memonitor rencana dan penilaian keluaran pendidikan secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya. Contoh penyusunan rencana anggaran adalah sekolah menyiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah RAPBS. Perencanaan biaya pendidikan yang tersusun dalam penganggaran tersebut juga mempunyai manfaat atau fungsi yang dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sebagai alat penafsir, yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat dilakukan kebutuhan dana yang diperlakukan untuk merealisasikan kegiatan pendidikan di lembaga. Kedua, sebagai alat kewenangan, yaitu dapat memberikan kewenangan untuk mengeluarkan dana, sehingga melalui anggaran dapat diketahui besarnya uang atau dana yang boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggaran sebelumnya. Ketiga, sebagai alat efisien, yaitu dapat diketahui realisasi sebuah kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan, sehingga dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau bahkan penghematan anggaran. Poin C. Pemeriksaan dan laporan keuangan. Laporan semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di sekolah harus dilaporkan dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan formal. Laporan keuangan sekolah merupakan daftar semua jenis penerimaan dan pengeluaran uang, atau yang disamakan dengan uang disampaikan kepada atasan.
Poin D, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci transparan kepada Dewan Guru dan staf sekolah. Materi ke-10, manajemen hubungan masyarakat. Pengertian manajemen hubungan masyarakat. Manajemen humas adalah suatu proses pengembangan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yang bertujuan memungkinkan orang tua dan masyarakat wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti di dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Poin B, tujuan manajemen hubungan masyarakat. Tujuan utama program humas dalam suatu lembaga pendidikan adalah untuk membangun dan memelihara kerjasama yang positif antara lembaga pendidikan dengan masyarakat yang terkait. Lembaga humas yang diarahkan untuk membangun kegiatan humas secara internal dan eksternal. Dengan demikian, tujuan dari program humas dapat dilihat baik secara internal maupun secara eksternal. Program humas secara internal ditunjukkan untuk menjalin hubungan di lembaga pendidikan, terutama menjalin hubungan antara kepala sekolah dengan guru. Sedangkan tujuan program humas secara eksternal adalah mempererat hubungan dengan masyarakat dan instansi di luar lembaga pendidikan guna menciptakan citra yang positif tentang lembaga pendidikan, sehingga masyarakat akan memberikan kepercayaan dan dukungan kepada lembaga pendidikan tersebut. Poin C, ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat. Ruang lingkup hubungan masyarakat dapat diartikan di sekolah, dapat diartikan juga sebagai objek-objek yang tertangkap dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Subjek-subjek tersebut merupakan sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut, antara lain kepala sekolah, guru atau tenaga pendidik, staf tenaga pendidik, peserta didik, komite, pengurus, wali murid. Dan materi yang ke-11, manajemen pengawasan atau supervisi PAUD. Poin A, ruang lingkup supervisi, manajemen supervisi pendidikan memiliki urgensi dalam kelembagaan sekolah. Beberapa di antaranya yaitu 1. Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya kepada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangan dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. 2. Tujuan supervisi yakni perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total, yang berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat atau media pengajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran, dan sebagainya. 3. Berfokus untuk semua elemen sekolah dengan bersama-sama bertujuan mengembangkan situasi yang kemungkinan terciptanya kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Ruang lingkup supervisi taman kanak-kanak adalah seluruh aspek kemampuan yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan taman kanak-kanak, yaitu supervisi bidang kurikulum. Supervisi dalam bidang kurikulum mencakup semua pembinaan pelaksanaan kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 2. Supervisi bidang kesiswaan. Supervisi dalam bidang kesiswaan mencakup semua pembinaan pelaksanaan murid taman kanak-kanak. 3. Supervisi bidang kepegawaian.
Supervisi dalam bidang kepegawaian mencakup semua kegiatan pembinaan pelaksanaan pengelolaan personal di Taman Kanak-kanak. 4. Supervisi bidang sarana prasarana. Supervisi dalam bidang sarana dan prasarana di Taman Kanak-kanak mencakup semua kegiatan pembinaan pelaksanaan pengembangan dalam sarana dan prasarana di Taman Kanak-kanak. 5. Supervisi bidang keuangan. Supervisi dalam bidang keuangan di Taman Kanak-kanak mencakup semua upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Taman Kanak-kanak. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.